Halo, selamat siang saudara-saudara atau kawan-kawan semuanya. Jadi hari ini saya mencoba untuk mempraktekkan bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan Candy CPT versi 292 di hosting. Yang sebelumnya saya sudah buatkan tutorial bagaimana cara install CPT Candy versi 292 di hosting subdomain gitu ya. Jadi yang pertama-tama di sini kita harus login dulu di panel adminnya, yaitu ada di domain terus panelnya. Jadi kita masuk di sini adminnya, terus passwordnya. Oh sebentar. Oke, login sudah berhasil. Nah seperti inilah ya kawan-kawan, tampilan dari administratornya, halaman dashboard administratornya. Jadi di sini ada data master, terus kemudian yang ada di sini meliputi mata pelajaran, jenis ujian dan lain-lain ya. Kemudian di sini ada data peserta ujian, terus kemudian ada bank soal, status peserta, menu ujian, nilai dan seterusnya. Nah, sebelum kawan-kawan masuk ke ujian, alangkah baiknya teman-teman setting dulu di pengaturannya ya. Pilih di pengaturan, di sini disesuaikan nama aplikasinya, namanya apa di sini, sekolah atau apa, SMA, SMP, SD apa, terus kemudian di sini nama sekolahnya ya. Kalau di sini nama aplikasinya. Terus kemudian alamat servernya boleh diisi, terus kemudian kode sekolah bla 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 bla, kepala sekolahnya siapa diisi, terus kemudian kecamatan dan seterusnya. Nah di sini perlu teman-teman ketahui bahwa untuk mengubah logo ini kalian bisa pilih di logo di sini ya, choose dipilih di sini, tinggal diganti aja logonya mau logo apa. Kalau misalnya di sini saya nggak punya logo ya, logo sembarang aja ya, logo sembarang, coba saya pilih, terus kemudian background. Nah background ini adalah background dari halaman login, baik itu login siswa ataupun login dari administrator. Nah di sini kalau login siswa sini, nah kalau login siswa bentuknya seperti ini. Nah ini 292R1 ya kok. Nah untuk mengubah tampilan ini kalian bisa ganti di pengaturan, kemudian pilih backgroundnya ini, tinggal dipilih, dicari saja ya, dicari saja backgroundnya seperti apa. Kalau misalnya nah misalnya saya mau ganti file ini gitu ya, diganti headernya, backgroundnya terserah mau background seperti apa. Ini misalnya saya ganti ini, terus kemudian tanda tangan. Nah tanda tangan ini mau diganti nggak, karena ini nanti kalau nggak salah akan ngelink ke berita acara atau mungkin absen dan lain-lain ya. Coba kita simpan apa yang akan terjadi di sini. Nah, kode berhasil. Coba yang loginnya di sini kita refresh. Nah, di sini ya tampilannya sudah berhasil, terus kemudian logonya juga sudah berubah di sini ya. Logonya berubah, terus kemudian tampilan background juga berubah. Nah, itu settingan awalnya. Itu settingan di pengaturan awal. Terus di sini ada menu hapus data, backup master. Nah di sini hapus data ini kalau misalnya kita baru memakai, baiknya kita hapus data semua yang ada di sini kalau misalnya ada datanya gitu ya. Ini adalah salah satunya bagaimana nanti kita bisa mereset, menghapus atau bahkan membackup itu di bagian ini. Oke, terus kemudian di sini setelah pengaturan, kemudian disetting di manajemen usernya. Di sini ada administratornya. Nah, di sini untuk mengedit halaman adminnya, di sini edit.
Misalnya, nah di sini username-nya apa, levelnya apa, terus kemudian passwordnya apa kalau mau diganti. Terus ada data guru. Nah, di sini data guru misalnya sudah ada data gurunya. Kalau belum ada ya dimasukin ya. Nah, di sini bisa import juga data gurunya atau mungkin bisa diketik satu-satu. Nah, nanti guru bisa mengakses ke aplikasi ini. Oke ya, langsung aja. Jadi hari ini coba kita mengoperasikan ini secara umum. Jadi pengaturannya di sini, pengaturan dari aplikasinya, terus kemudian di sini manajemen usernya, terus kemudian di sini ada data masternya. Nah, data master inilah yang digunakan untuk pelaksanaan ujian ya. Nah, di sini. Nah, untuk data master ini kita coba impor ya. Template-nya sudah ada di aplikasi di dalam udah dibawakan di dalam aplikasinya. Nanti kita bisa coba langsung praktekkan dari teman-teman semuanya. Oke, yang pertama kita impor aja dulu ya datanya karena di sini untuk memulai ujian yang pasti ada, kita harus punya yang namanya mata pelajaran, terus kemudian jenis ujian dan seterusnya. Ini komponennya harus ada. Terus kemudian yang paling penting adalah peserta ujiannya. Kalau nggak ada peserta, siapa yang mau ujian gitu ya. Nah, di sini adalah peserta ujiannya. Nah, di sini masih kosong, coba kita impor melalui data master ini. Nah, di paling atas ini ya kita cari ya, import datanya di sini. Kalau belum ada filenya, coba ini bisa di-download di sini nih ya. Nah, import data master. Coba kalau yang belum tahu ini langsung aja di-download isinya apa. Coba kita taruh di desktop aja di sini. Nah, import data master kita buka, coba isinya apa. Kita geser. Nah, di sini adalah data masternya. Nah, teman-teman tinggal memasukkan data dari peserta ujian dan lain-lainnya. Nah, di sini ada NIS, ada nomor peserta, ada nama, ada level. Nah, ini ada tandanya nih. Untuk SMP biasanya kelas 7, 8, 9. Untuk SMK biasanya X, X1, X11. Di sini ya. Nah, terus kemudian jurusan untuk SMP boleh ditulis SMP atau diabaikan saja gitu. Nah, terus ini ada ruangnya, terus kemudian ada username, password. Nah, di sini saya anggap saya sudah memiliki data, tinggal saya upload aja ya. Tinggal saya upload. Di sini tinggal saya pilih. Nah, di sini tadi saya taruhnya di desktop Excel, import data master. Yang jelas ini udah diubah dulu ya. Udah diubah, terus kemudian import data. Oh, berarti yang atasnya karena di sini ada keterangan gunakan file Excel 93 sampai 2007. Nah, ini ya. Filenya harus ekstensi ELS bukan ELSX. Nah, jadi misalnya tadi di sini filenya adalah ELSX. Nah, di sini adalah ELSX ya. Ekstensinya yang tadi filenya adalah ELSX. Coba kalau yang satunya tadi enggak. Yang atas. Nah, kalau yang atas ini adalah Excel yang LSX-nya bisa, tapi kalau yang bawah ini harus Excel 2007 ke bawah. Jadi kalau bagi teman-teman yang sudah memiliki data siswa dan seterusnya yang ekstensinya belum LSX, itu
di sini uploadnya. Kalau yang sudah berarti ada di sini ya. Ini berhasil 125 data. Coba kita lihat. Nah, ini 125 ya. Kita cek apakah datanya sudah masuk. Di sini kita cek data peserta. Nah, di sini udah masuk nih. Tuh, data siswanya sudah masuk semua ya. Sudah 125 siswa. Oke, kita cek lagi apakah ada yang belum masuk. Mata pelajarannya belum ada ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa masukin nama mata pelajarannya. Oke, di sini jurusannya belum ada, kelasnya sudah ada, anggap sudah ada. Terus kemudian, nah ini nanti disesuaikan ya teman-teman ya, disesuaikan nama mata pelajarannya, terus dan seterusnya. Oke, next. Oke ya, coba di sini untuk mata pelajaran kita input aja. Kalau misalnya belum memiliki ya bisa diimport di sini. Nah, kalau udah punya datanya, kalau belum punya formatnya tinggal di download di sini ya. Itu. Coba kalau saya pengen nambahin manual aja, kodenya misalnya ini IPA SMP misalnya lah, IPA SMP. Mata pelajarannya IPA. Ini buat contoh ya, nanti buat kawan-kawan disesuaikan aja. Pak SMP. Nah, di sini mata pelajarannya sudah, terus kemudian jenisnya PTS penilaian tengah semester, USBK ujian sekolah dan seterusnya, atau ujian apa namanya kalau sekarang ya. Ya itulah pokoknya. Nah, di sini jurusan kalau misalnya SMP berarti dikosongin aja nggak apa-apa. Ya, atau di sini ditambahin aja kode jurusan SMP, ini SMP aja. Sama SMP, terus kelasnya. Nah, di sini kelas SMP-nya belum ada, ini saya tambahin aja kelasnya, misalnya SMP 1 levelnya. Oh nggak ada, ini levelnya harus, bentar dulu, levelnya harus dibikin dulu. Nah, levelnya ini ditambahin dulu ya, levelnya misalnya kelas 9, ini misalnya 9 disimpan. Nah, ini ke levelnya kelas 9. Terus kemudian tadi apa yang belum tadi, jenis ujiannya ini, jurusan juga udah, kelas. Nah, ini kelasnya kita tambahin siapa yang mau ujian, misalnya SMP. Ini kelas 9, levelnya kelas 9 ya. Ini SMP, nama kelas misalnya di sini SMP atau kelas ini 9 SMP 1 misalnya, atau 9A B kalau nggak dari sekolah ya. Ini buat contoh, nanti dari kawan-kawan semua disesuaikan. Terus kemudian ada data sesi. Nah, ini kalau misalnya dibagi beberapa sesi nanti teman-teman disesuaikan. Terus kemudian data servernya juga sudah, ini aja nggak apa-apa. Oke, ini setting untuk datanya sudah selesai. Terus kemudian langkah berikutnya adalah nah ini juga udah ada data pesertanya. Nah, sekarang adalah untuk menu ujian. Oke ya, menu ujian. Nah, menu ujian, jadwal ujian. Nah, ini jadwalnya. Oh, jadwalnya nggak ada karena kita belum membuat bank soal ya. Oke, kita buat bank soalnya dulu ya sebelum ujian. Tentunya soalnya harus kita buat dulu. Nah, di sini tambah bank soal. Nah, di sini misalnya ada kelas 9 SMP, terus kemudian di sini mata pelajarannya tadi IPA, levelnya adalah kelas 9. Pilih kelasnya, di sini tergantung kelas yang tadi diinputkan ya. Misalnya di sini saya punyanya cuma SMP 1 doang tadi ya. Kalau misalnya teman-teman di sini kelasnya banyak ya, mungkin bisa banyak juga. Oke, terus jumlah soalnya saya buat 5, terus kemudian bobotnya adalah 100, soal yang tampilnya 5, opsinya adalah, opsi jawabannya adalah 4, A, B, C, D ya. Kalau SMA mungkin sampai E5 jadinya. Itu. Terus soal isinya ada nggak? Kalau nggak ada ya 0.
Ini saya buat nggak ada aja. Nilai KKM-nya berapa? Misalnya 75 misalnya. Terus di sini guru pengampunya siapa? Gitu ya. Ini soalnya soal agama atau enggak? Status soalnya apa? Aktif, simpan. Oke, nah ini soalnya data bank soalnya sudah ada, tinggal nanti kita input soalnya. Nah, mungkin kalau untuk input soal bagi teman-teman nanti bisa di sini kali ya. Nanti dulu deh. Oke, ini input soal, coba kita klik di sini. Nah, di sini. Ini ada soal, import, edit, copy bank dan seterusnya. Nah, kita coba bikin soal. Nah, ini soalnya pilihan ganda, ini add pilihan ganda ya di sini. Jadi tadi saya back dulu. Untuk input soal nanti klik di sini, ini. Terus kemudian ini ada soal. Nah, kalau sudah di sini kan masih kosong ya, karena kita belum memiliki soal. Kita add di sini. Nah, kita add. Kalau Excel apa nih? Nah, ini kalau soal dalam bentuk Excel ya, kalau mau diimpor. Nah, nanti next berikutnya aja. Kita coba bikinnya manual. Nah, di sini tadi kita inputkan adalah soalnya ada jumlahnya 5 SMP. Nah, di sini jawabannya adalah kita pilih adalah 4. Nah, coba ini saya copy paste aja. Misalnya di sini ada soal. Nah, ini ya, ini sudah saya masukin semuanya untuk soal yang tipenya soal biasa nih. Jawabannya juga sudah ada, ini juga udah ada. Kalau sudah langsung disimpan aja. Nah, soal berhasil disimpan ya. Kalau sudah berhasil disimpan, kita klik di angka 2 untuk soal selanjutnya, input soal selanjutnya. Diklik. Nah, kalau sudah ada soalnya berarti di sini ada warnanya hijau, berubah hijau ya. Nah, ini sudah ada gitu ya. Nah, ini nomor 2 sekarang. Oke, nomor 2 coba kita buat. Nah, ini soal gambar. Oke, ini sudah sampai soal terakhir, soal kelima. Disimpan. Sudah, oke, selesai. Terus kemana kita? Oke, kita kembali ya. Kita kembali di sini. Berarti dari sisi bank soal. Nah, di sini udah aktif, ada soalnya. Terus yang berikutnya adalah untuk membuat ujian. Kalau soalnya sudah, berarti kita membuat ujiannya. Nanti baru kita tes. Oke, jadwal ujian ya. Oke ya, lanjut kita ke menu ujian. Nah, di sini menu ujian kita bikin jadwal ujiannya. Oke, di sini belum ada, kita tambahkan dulu jadwalnya. Di sini tadi kelas 9, pilih jenisnya USBK. Nah, kalau misalnya di sini yang aktif jenis ujian USBK, maka di sini yang pilihin cuma USBK. Nah, untuk gantinya gimana? Gantinya di sini nih kawan-kawan nih. Gantinya di data master. Nah, jenis ujian. Nah, di sini USBK adalah yang aktif. Nah, untuk ganti misalnya ini adalah yang mau kita gunakan adalah penilaian tengah semester ya. Kita tinggal ubah aja di sini. Tinggal ubah. Nah, ini tinggal diaktifkan, tinggal di save gitu ya. Ini kalau di refresh, nah di sini berubah tidak aktif gitu ya. Jadi kita coba tadi kembali lagi ke sini, jadwal ujian kita tambahkan. Nah, jenis ujian nih ganti nih, penilaian tengah semester ya. Oke, tanggal ujiannya adalah tanggal sekarang. Mulainya jam berapa? Kita anggap aja mulainya dari jam 8 pagi. Terus sampai kapan hari ini jam berapa misalnya. Ini buat contoh aja kawan-kawannya. Lama ujiannya berapa? Misalnya ini 10 menit. Terus selesai. Nah, selesai ini adalah digunakan waktu tombol selesainya itu munculnya berapa menit. Apakah 15 menit sebelum ujian selesai, atau siswa ketika sudah selesai mengerjakan tombolnya muncul selesai. Misalnya kita nolin aja, nolin. Pelanggaran ini kemungkinan telat ya, ini kita nolin aja nggak apa-apa. Terus di sini opsi soalnya ada acak opsi. Nah, acak soal, acak opsi. Nah, kalau token, ini token kalau misalnya
mau dikeluarkan pakai token, nanti harus pakai token. Hasilnya tampil apa enggak? Kalau misalnya mau tampilkan aja ini hasil, terus lain-lain ya, nanti ini disesuaikan aja. Kalau soal mau diacak ya diacak, kalau enggak ya ini, kalau saya coba enggak saya acak biar nanti gampang untuk ngeceknya. Oke, kita simpan semuanya. Sudah. Nah, di sini akan muncul daftarnya ya, daftar untuk jadwal ujian. Nah, secara umum untuk setting jadwal ujian sudah selesai, tinggal kita login aja di sebagai siswanya. Nah, di sini ya. Nah, coba kita pakai akun mana pesertanya. Di sini HS00 ini username HS001, passwordnya PS001. Coba ya, kita coba HS001 PS001. Kita login. Nah, di sini, nah ini adalah halaman dashboardnya siswa. Nah, di sini adalah halaman dashboard siswa. Nah, di sini ada jadwal ujian. Kita pilih tombol jadwal ujian. Oke, kembali ya. Nah, ini jadwal ujian. Kok belum muncul? Kita cek lagi di sini di data ujian, menu ujian, apakah jadwalnya sudah sesuai. Oh, salah. Kenapa ini nggak muncul? Karena dia bukan siswa kelas 9. Nah, kita coba ganti nih. Kita ganti di administrasinya. Tadi mana tadi? Ini pesertanya. Peserta ujian, karena si HS01 ini adalah kelas 12, levelnya 12, jadi dia nggak bisa ikut ujian. Nah, gitu ya, kita coba ganti nih. Di sini dia adalah kelas 9 SMP 1, levelnya kelas 9, jurusannya adalah SMP. Oke, kalau sudah disimpan. Nah, kalau sudah, kita coba kembali ke sini, kita refresh lagi. Nah, di sini udah keluar ya. Jadi tadi mungkin kalau misalnya nggak muncul adalah salah satunya siswa tersebut tidak masuk di dalam kategori ujian, yang ikut ujian tadi gitu ya. Apa yang ikut ujian tadi? Misalnya di sini mulai dari di sini kelasnya, terus kemudian apa tadi ya? Di sini kalau nggak muncul tadi salah satunya adalah karena ketidaksesuaian antara kelas, jurusan dan lain-lain yang tadi dipilih ya, gitu. Karena tidak sesuai, makanya di sini nggak muncul. Nah, setelah kita sesuaikan ini baru muncul. Coba kita mulai ujian. Nah, nanti di sini ada halaman konfirmasinya, kita mulai tes. Oke ya, kita lanjut ke halaman login siswa untuk mengikuti ujian ya. Di sini adalah halaman loginnya, kita masukkan username-nya dulu. Terus kemudian passwordnya. Kita login. Oke, login di sini adalah menu dashboard dari siswa tersebut ya. Siswa yang login. Nah, di sini ada jadwal ujian, terus kemudian ada hasil ujian. Nanti kalau sudah selesai, kalau tadi di bagian di bagian ujiannya di sini mana tadi ini tampilkan nilainya yes, jika di sini ada ditampilkan yes, maka nanti hasilnya akan muncul di sini di hasil ujiannya ya. Ya, kita lihat ini, kita mulai ujian, kita mulai tes. Nah, di sini adalah tampilannya ya. Nah, di sini full ya, full screen, dibuat full screen oleh developernya. Oke, nah di sini kita mulai menjawab optionnya. Di sini ada 4 A, misalnya kita jawab A. Terus kemudian soal berikutnya, tinggal soal selanjutnya di bagian bawah sini, atau pilih daftar soalnya di sini. Nah, di sini ada 5 ya tadi soalnya. Tinggal kita pilih selanjutnya. Terus kemudian di sini adalah gambar yang tadi kita tampilkan ya. Kita masukkan. Terus kita pilih A lagi, coba selanjutnya di sini tabel ya.
tabel, bentuknya tabel, kita masukkan di sana, kita jawab lagi. Oke, lanjut lagi. Tes selesai. Nah, di sini fungsi dari tadi yang selesai di pengaturan ujian. Tadi kalau dituliskan 0, di sini berarti ketika siswa selesai di akhir soalnya dikerjakan, berarti nanti tombol selesainya akan muncul. Kalau misalnya tadi 10 menit, berarti setelah siswa mengerjakan ini terus masih ada waktu sisa 15 menit, maka di sini nggak akan muncul gitu, karena diambil mundur 10 menit dari waktu ujian selesai gitu ya. Itu adalah fungsinya. Oke, kita selesai ya. Terus kemudian di sini kita lihat hasilnya. Nah, di sini adalah hasilnya. Tadi selesai kita ujian, hasilnya di sini. Nah, hasilnya berapa? 80. Nah, di sini adalah bagian dari analisis soalnya. Nah, soal salah nomor berapa? Salahnya nomor 5. Di sini ada tanda silangnya. Oke, gitu ya. Bagus sekali ini aplikasi untuk ujian. Oke, itu mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.